Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang nikmat-nikmat tersebut sangat banyak sekali yang tidak mungkin bagi kita untuk dapat menghitung, karena banyaknya nikmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin bagi kalian untuk mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara sekian banyak nikmat tersebut, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari nerakanya. Nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Dengan nikmat Islam dan nikmat iman ini, Allah akan memuliakan kita. Allah memuliakan seorang di dunia dan di akhirat dikarenakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan keimanan tersebut yang harusnya ada pada diri seorang muslim, yang seorang muslim harus memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya agama mereka, agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin, tidak boleh ada keraguan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan pernah diterima kata Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia harus meyakini setiap khabar, setiap berita, setiap kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam diri kita apabila kabar tersebut memang benar datang dari Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita imani, wajib kita terima, kita yakini, dan tidak boleh ada keraguan. Jelas dalilnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dalam Quran Al-Anfal ayat 50. Kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu meninggal dunia, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat itu memukul
bagian depan mereka dan bagian belakang mereka. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada kalian ini. Wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya. Kenapa? Karena datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dari Rabbul Alamin, terdapat dalam Al-Quranul Karim. Artinya jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita dapati orang kafir yang dia meninggal dunia, kemudian zahirnya kita lihat dia tersenyum, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah atau husnul khotimah, Pak? Su'ul khotimah. Tuh tersenyum gimana? Walaupun senyum. Kenapa? Karena akidah kita, Pak. Akidah, keyakinan kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukul bagian depan mereka dan belakang mereka, dipaksa keluar. Walaupun dia tersenyum, walaupun meninggalnya hari Jumat, walaupun meninggalnya enak, mudah, tapi akidah kita mengatakan ini pasti su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya iman, akidah, keyakinan kita. Artinya apabila terdapat sesuatu dari perkara gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita dapat ini bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan akal kita, maka yang harus kita dahulukan adalah dalil. Ini konsekuensi kita sebagai seorang muslim, konsekuensi kita sebagai seorang mukmin. Wajib kita benarkan semua berita yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW. Contoh lain dalam hadis Bukhari dan hadis Abu Dawud, Nabi yang mulia SAW mengatakan, apabila ada lalat, Pak, masuk ke dalam minuman, apa yang kita lakukan? Apakah minumannya dibuang? Lah, tidak. Tapi lalatnya disuruh dicelupkan. Waduh Ustaz, gimana Ustaz? Kan kotor, geli Ustaz, kan buruk, tidak masuk akal Ustaz. Maka jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita katakan tadi, maka kita harus yakin bahwasanya ini pastilah kebaikan. Dan benar ternyata sains pada hari ini, ilmu pengetahuan hari ini, mereka mendapati bahwasanya ternyata di sayap lalat, di salah satunya merupakan racun, sebelahnya adalah penawarnya. Subhanallah. Dan ini tidak diketahui oleh mereka dahulu, as-salafun as-salih. Ya, salafun as-salih tidak tahu. Ya, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat tidak tahu. Teknologinya belum sampai, tapi mereka beriman. Ini akidah, ini keyakinan. Ini harus kita tanamkan, Pak. Tanamkan baik-baik ke dalam diri kita. Ajarkan dengan benar kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bahwasanya kalau kita dapati berita dari Al-Quranul Karim, dapati berita dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita imani. Campakkan akal-akal kita, campakkan logika-logika kita. Kita merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti Allah yang benar, dan pasti apa yang disampaikan Rasul yang benar. Rasul yang mulia SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ikuti wahyu tersebut, ikuti petunjuk yang datang dari Allah, ikuti petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW, melebihi segala macam bentuk logika yang kita miliki. Kita jangan merasa sombong di hadapan Allah, jangan pernah merasa sombong di hadapan utusan Allah. Lihat bagaimana iblis laknatullah alaih. Sewaktu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat,
untuk sujud pada Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis, laknatullah alaihi. Dan iblis termasuk mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam? Iblis mengatakan bahwasanya aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, dan api lebih mulia dari tanah. Iblis merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat perintah Allah, iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis lebih mendahulukan akalnya. Dia katakan, tidak ya Allah, api itu lebih baik daripada Adam, api itu lebih baik daripada tanah. Ya, Adam itu Pak artinya permukaan tanah, permukaan bumi, bagian atas permukaan bumi, makanya dinamakan dengan Adam. Ya, api itu lebih baik dari ya tanah. Iblis mendahulukan akalnya. Siapa yang dia bodoh-bodohkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah iblis mengatakan Allah tidak tahu, aku lebih tahu. Maka seketika juga Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis divonis menjadi hamba yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Karena lebih mendahulukan akalnya, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran bagi kita kaum muslimin. Kita sebagai hamba dari hamba-hamba Allah, kita harus lebih mendahulukan perintah Allah. Kenapa? Karena kita hanya seorang hamba. Kita hanya hamba dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya tunduk. Hamba itu kan seperti itu Pak. Hamba itu tunduk kepada tuannya, kepada Rabbnya. Maka apa yang diperintahkan oleh Rabbul Alamin, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan oleh utusannya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita seorang hamba ini untuk tunduk dan patuh pada perintah tersebut, walaupun terkadang tidak masuk akal kita. Akal kita yang tidak masuk, maka kita salahkan akal kita. Ini akal kita yang masalah, kita yang belum faham, kita yang belum mengerti. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita harus lebih mendahulukan dalil dari apapun juga. Seandainya jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalil menunjukkan bahwasanya ini berapa Pak angka ini? Ini 3. Ini angka 3. Seandainya ada dalil yang mengatakan bahwasanya ini adalah 1. Seandainya ada dalil mengatakan ini adalah 1, maka kita wajib katakan ini adalah 1. Walaupun Ustaz ini kan 1, 2, 3, saya belajar dari SD, ini 3. Maka wajib kita campakkan semua itu. Pasti ini salah, gitu. Kenapa? Karena ada dalil. Paham Pak logikanya ya? Artinya sewaktu ini datang berita tersebut dari Allah, datang berita dari Rasul yang mulia SAW, wajib bagi kita untuk mengimaninya, wajib bagi kita untuk meyakininya seyakin-yakinnya, la raiba fihi, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dan ini adalah kunci yang sangat penting sekali bagi seorang mukmin untuk menjalani kehidupan dia di dunia. Kalau dia sudah tidak beriman Pak kepada perkara gaib seperti ini, tidak beriman kepada dalil yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, konsekuensinya dia tidak akan beriman pada perkara yang gaib. Kenapa? Karena apabila datang berita tentang perkara gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya, datang kabar tentang surga, datang kabar tentang neraka, maka dia tidak akan takut pada neraka tersebut, tidak akan mengharapkan surga. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya tidak yakin. Ya, makanya ini modal yang berharga. Orang Pak yang dia tidak mau sholat, yang dia tidak mau berpuasa, tidak mau membayar zakat, pelit untuk sedekah, ini sebenarnya nih ada masalah dengan keimanannya.
ada masalah dengan keimanannya. Kenapa? Karena kalau dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, maka tidak ada tuh orang yang salat. Takut dia. Tidak ada orang yang tidak berpuasa. Tidak ada orang yang pelit untuk mensedekahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman pada kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Rasul yang mulia SAW sampaikan, maka dia tidak akan takut tuh dengan neraka. Disampaikan dalil-dalil tentang neraka, dia ya hanya berlalu begitu saja, bahkan dijadikan bahan ejek-ejekan. Ya udahlah, pingin masuk neraka katanya. Masyaallah. Ya, dikiranya neraka itu ya Allah. Ini pada hakikatnya ya, orang-orang seperti ini mereka kurang keimanannya kepada hari akhir, kurang keimanannya pada hari kebangkitan. Dan pada kesempatan kali ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan beberapa poin tentang ya, hari akhir, ya, khususnya tentang surga dan neraka yang mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini dapat kembali ya menguatkan keimanan kita, dapat kembali menambah keyakinan kita akan hari yang besar ini, tentang ending dari perjalanan kehidupan kita. Karena endingnya cuma ada dua, Pak. Di akhir nanti perjalanan hidup kita cuma ada dua. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Tinggal kita mau milih masuk surga atau milih masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka sini, Pak? Tidak ada, Pak, ya. Jangan, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya di antara ayat-ayat di antara surah yang awal Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah surah-surah mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Yang mana surah-surah mufassal ini dia mengabarkan tentang surga, tentang neraka. Hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Hingga ketika manusia telah kuat keimanannya, sudah kuat keyakinannya terhadap surga dan neraka, dia udah yakin benar dengan surga ini ada, dia yakin nih neraka ada nih, udah Allah siapkan untuk orang-orang yang ingkar. Surga ini udah ada bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, udah kuat keimanannya. Barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat tentang halal dan haram. Walau nazala awal syai'in, kalaulah seandainya yang pertama-tama turun itu adalah la tasrabul khamra, perintah untuk tidak minum minuman keras, tidak minum khamar, laqalu la nada'ul khamra abadan, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Walau nazala la taznu laqalu la nada'u zina abadan, kalaulah seandainya yang pertama-tama juga yang turun itu adalah perintah untuk jangan berzina, maka kami selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan zina. Ini kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya di sini jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya pertama-tama ini untuk apa, Pak? Untuk menguatkan akidah, menguatkan keyakinan kaum muslimin, dikuatkan keyakinannya tentang surga neraka. Surga seperti ini, surga seperti ini, surga seperti ini, neraka kayak gini, neraka seperti ini. Hatta sampai yakin benar para sahabat tersebut, sampai mereka ingin
dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka Allah. Dengarkan neraka, ketakutan, ya Allah jangan sampai masuk neraka. Dengar surga, kangen, rindu, ingin masuk ke dalam surga. Nanti akan kita sampai ke zaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat di surga. Maka kalau orang yakin, dia tidak akan, ya Allah, tidak akan menghalalkan segala cara Pak di dunia ini yang dengannya dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berani. Kenapa? Aduh, nikmatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Apalagi dunia cuma sebentar, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, sebenarnya sedikit sekali, tidak ada apa-apanya. Makanya orang yang takut mati itu rata-rata ya masalah keimanannya. Apa yang diharapkan dari dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan ujian ini? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah ujian demi ujian. Senangnya cuma kadang-kadang saja. Yang ada apa? Ujian. Belum nikah diuji, udah nikah pun diuji juga dengan anak dan istrinya. Belum kerja diuji, udah kerja diuji juga dengan atasannya, dengan fitnah-fitnahnya. Belum punya jabatan diuji, udah punya jabatan diuji juga. Capek dunia ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diharapkan dari dunia? Kalau dia yakin dengan hari akhir, tahu nih surga dan neraka seperti apa, maka mereka akan memandang remeh dunia. Dan apabila mereka meremehkan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dalam kehidupan mereka, maka dunia akan datang kepada mereka dengan keadaan hina. Ini Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Man kana di dunya hammuhu farraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqruhu baina 'ainaihi wa la ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Oh, kalau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dunia dia jadikan tujuan dalam kehidupannya, farraqallahu alaihi amruhu, Allah akan cerai beraikan tuh urusannya, dicerai beraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang genah urusannya, susah terus kehidupannya. Tidak ada duit susah, punya duit pun susah. Tidak ada jabatan susah, ada jabatan susah. Belum nikah susah, udah nikah pun susah. Kenapa? Tujuannya cuma dunia. Farraqallahu alaihi amruhu. Dan dunia itu tidak akan mendatanginya kecuali melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan untuk dia. Dia kerja batin tulang siang malam, sholat pun tidak mau, sedekah tidak mau, puasa enggak. Gitu-gitu saja kehidupannya. Enggak jadi miliarder gitu kan, enggak kaya-kaya, kayak gitu saja. Makanya sama saja seperti itu. Padahal kerjanya udah kayak apa. Enggak bisa kekayaannya melebihi kekayaan Qarun, enggak bisa pasukannya sebanyak pasukan Fir'aun. Gitu-gitu saja. Padahal udah seperti apa dia kerahkan, habiskan waktunya untuk mencari dunia tersebut. Allah jadikan urusannya tercerai-berai. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat dia jadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan satukan, Allah mudahkan urusannya, dan Allah akan berikan ghinahu fi qalbihi, kekayaan di dalam hatinya. Allah berikan rasa syukur, rasa qanaah, rasa kaya dalam kolbu-kolbu mereka. Dan dunia akan mendatangi mereka dalam keadaan hina. Dunia yang datang jamaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terhina dunia tersebut, kalau niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita jaga benar-benar niat-niat kita tersebut. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa poin yang ingin kita sampaikan tentang surga dan neraka ini. Di antaranya adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sa'd, Nabi yang mulia SAW mengabarkan kepada kita tentang azab yang Allah siapkan di neraka. Di antaranya Pak, di neraka itu kengeriannya, azabnya, di sana
manusia itu akan dibakar. Subhanallah. Ada api, yang apinya itu panas luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, narukum hadhihi, api kalian pada hari ini, yang kalian nyalakan di dunia ini, yang ada di dunia kalian ini, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam, hanyalah sepertujuh puluh dari apinya Allah pada neraka jahanam. Subhanallah. Ini api neraka Pak. Antum api dunia, coba aja. Kalau tidak percaya, api dunia itu panas loh. Ya, ini semuanya udah tahu. Kompor itu baik dia di atasnya, itu tahan enggak? Tidak tahan, melepuh tangan kita. Makanya kalau mau maksiat coba tuh, udah sanggup tidak untuk menahan azab Allah Taala, ini baru 1/70-nya. Di neraka 70 lipat lebih panas apinya. Subhanallah. Lalu bagaimana kita berani berlagak ingin masuk neraka? Subhanallah. Sedangkan api dunia saja tidak tahan untuk menahannya. Kita lihat bagaimana makanan penduduk neraka. Nabi yang mulia SAW mengatakan makanan penduduk neraka ini adalah zakum. Di antaranya adalah zakum, yang mana apabila setetes saja dari getahnya Pak, getah zakum ini dia jatuh ke muka bumi, maka habis seluruh kehidupan di muka bumi, mati semua. Nabi yang mulia SAW mengatakan, Lau anna qatrata minaz zakumi qatrat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aisahum. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi yang mulia SAW mengatakan, kalaulah seandainya setetes saja dari getah zakum ini jatuh ke atas permukaan bumi, maka akan membuat kerusakan terhadap bumi ini dan tidak akan ada kehidupan. Rusak kehidupannya, mati semua orang. Ya subhanallah. Kalau tidak kuat, tidak tahan, saking apa? Saking buruknya. Antum bayangkan jamaah milik Allah Taala, antum misalnya, ya, tinggal di ruangan yang super mewah, di kamar hotel misalnya. Kamar hotelnya mewah sekali, masya Allah. Ya, ada AC-nya, televisi, tempat tidurnya, subhanallah. Ada istri pula yang cantik misalnya. Tapi di sana ada bangkai tikus. Enak nggak tinggal di situ? Masya Allah. Gimana enaknya Ustaz? Bau. Ya. Bangkai tikus. Ini baru bangkai tikus. Walaupun tadi tempatnya enak, indah, tidak terasa nikmatnya. Kenapa? Karena ada bangkai tikus yang bau busuk tadi. Tidak enak. Ini subhanallah. Begitulah perumpamaan. Apabila setetes dari buah zakum ini jatuh ke bumi. Nabi yang mulia SAW mengatakan. Dan ini nanti akan dimakan oleh penduduk neraka. Masya Allah. Kemudian jemaah dengan Allah Taala, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka. Dan riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahwana ahlan nari azaban, sesungguhnya ahwan penduduk neraka yang azabnya paling ringan ini adalah seseorang yang akan nanti dipakaikan sendal dari api neraka, ya, dari neraka. Kemudian dikarenakan apa yang dia pakai tersebut, pakai sendal dari neraka, maka otaknya mendidih. Dan orang ini Pak, ini yang paling ringan nih siksanya. Dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling berat siksanya, padahal ini yang paling ringan. Masya Allah. Ya, ini dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana kesaksian orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Semua kenikmatan dia miliki. Mobil mewah, punya hotel, punya pulau misalnya, ya, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak. Orang yang paling nikmat lah, paling banyak kenikmatannya di muka bumi. Dalam riwayat Muslim,
Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka akan didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Lalu orang yang paling banyak nikmatnya ini, Pak, dicelupkan dalam neraka Allah dengan satu celupan diangkat. Kemudian ditanyakan kepada hamba ini yang dulu waktu di dunia banyak nikmatnya, ditanyakan kepada orang ini, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Sumaqala, maka dia kata tidak pernah merasa kenikmatan. Kenapa? Itu baru satu celupan. Masya Allah, kita saja jamaah dengan Allah Taala. Seandainya banyak nih hidupnya nikmat terus, kemudian suatu ketika mengalami stroke misalnya, yazubillah, orang itu stroke, ingat gak nikmat-nikmat dulu? Udah ya. Yang terasa tinggal sakitnya saja, itu baru dunia. Bagaimana dengan akhirat? Artinya tidak ada artinya tuh kenikmatan yang sekarang yang kita rasakan kalau dengan nikmat-nikmat itu tidak dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita gunakan nikmat-nikmat itu dengan benar, tidak ada gunanya. Satu celupan dalam neraka, lupa semuanya. Ini sudahlah di dunianya sengsara, maksiat pula. Apa yang diharapkan? Di dunia tidak sekaya Qarun gitu kan. Tapi sholatnya malas, berjamaah malas, belajar tidak mau, puasa malas. Masya Allah. Lalu apa yang diharapkan? Kemudian dalam hadis Muslim, datangkan pula penduduk surga yang dia waktu di dunia ini paling sengsara kehidupannya. Di dunianya tersiksa nih, susah sekali kehidupannya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah celupkan ke dalam surga dengan satu celupan. Bagaimana Ustaz kok dicelupkan surga? Allah Ta'ala alam. Kita katakan bahwasanya perkara yang kita bahasnya adalah perkara yang gaib. Kita cukup beriman. Gimana cara celupkannya? Tidak tahu kan? Ya, Nabi yang mulia SAW katakan apa? Dicelupkan. Ya udah. Ya, celupkan dengan satu celupan dalam surga oleh Allah Ta'ala. Kemudian ditanyakan kepada orang ini, apakah dulu pernah merasakan kesengsaraan? Dia katakan tidak pernah. Padahal di dunia ini orang paling sengsara, paling melarat, paling sakit lah hidupnya. Masuk surga sekali, ya Allah. Makanya jangan minta Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita sekarang lelah letih, tidak apa-apa dunia. Bentar saja dunia ini. Ya. Kapan istirahat? Istirahat kita adalah sewaktu kita melangkahkan kaki kita, memasukkan kaki kita langkah pertama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad mengatakan, "Ya Imam, kapan kita istirahat?" Ya, capek sekali, lelah memang kehidupan dunia. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Lelah, letih. Suruh sholat, disuruh puasa, siang hari tidak boleh makan, puasa pada bulan Ramadan, punya harta disedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hawa nafsu, menundukkan syaitan laknatullah, lelah letih. Ditanya kepada Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, waktu kita beristirahat adalah sewaktu kita memasukkan langkah pertama kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita beristirahat. Udah sekarang berjuang dulu nih. Udah masuk surga, subhanallah. Ini orang yang paling sengsara kehidupannya. Masuk ke surga, ditanyakan kepada orang ini, apakah pernah sengsara hidup dunia? Pernah merasakan susah di dunia? Dia katakan, tidak pernah ya Allah. Padahal ini baru celupan pertama ini. Ini belum ketemu bidadari, ini belum. Insya Allah. Ya, baru masuk pertama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim. Kalau tadi masuk neraka, lupa semua kenikmatan. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya bahwasanya orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka, ini mereka kehilangan akal sehatnya. Sampai-sampai mereka ingin menembus diri mereka dengan dunia seisinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul yang mulia selalu mengatakan, dikatakan kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ini penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Di neraka Allah Subhanahu wa taala didatangkan orang ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah katakan pada orang ini, kalaulah seandainya engkau memiliki seluruh yang ada di dunia ini, semua dunia ini milik dia, kita cuma anak buahnya aja nih, cuma ngontrak aja, numpang aja sama mereka. Kalau seandainya ini semua di dunia ini milik antum, milik kamu, kemudian dengannya bisa engkau gunakan untuk menebus dirimu selamat dari neraka, mau tidak engkau bayar? Maka dia kata mau. Ya. Dia kasih ini semua, jangan harta yang sedikit sekali untuk sedekah gitu kan. Semuanya kalau seandainya dia pemilik dunia ini akan dia kasihkan, asalkan apa? Dia selamat dari neraka Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh dahulu waktu di dunia aku menghendaki darimu sesuatu yang lebih mudah dari itu. Aku tidak minta semuanya ke Allah Ta'ala, enggak. Allah tidak minta semuanya dari diri kita, zaman Allah Ta'ala. Akan tapi, dan ini telah kau ketahui sewaktu engkau masih menjadi tulang sulbi Adam, aku hanya minta kepada engkau agar engkau tidak menyekutukan aku. Allah hanya minta kepada kita untuk apa? Untuk tidak menyekutukan Allah. Udah. Tapi engkau tidak mau, maka rasakanlah pada hari ini azabku, kata Allah Ta'ala. Allah azab dia pada hari itu. Kenapa? Karena dulu di dunia Allah tidak minta banyak jamaah. Allah cuma minta apa? Untuk tidak sekutukan Allah. Allah cuma minta mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Jadi adalah hak Allah atas hamba. Sebagaimana hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu ketika Mu'adz berjalan bersama Nabi yang mulia SAW, Rasul yang mulia SAW, tanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, at-tadri haqqullahi 'alal ibad, haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hamba dan hak hamba kepada Allah? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Rasul yang mulia SAW mengatakan, hak Allah atas hamba adalah Allah diibadahi dan tidak disekutukan. Tauhid, la ilaha illallah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, puasa kita, sembelihan kita, hidup kita, mati kita, hanya kita serahkan untuk Allah Ta'ala. Apabila kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah, mengadulah hanya kepada Allah Ta'ala. Ini hak Allah yang harus kita penuhi. Kita esahkan Allah Ta'ala. Adapun hak hamba atas Allah adalah hamba tersebut tidak akan disiksa dalam neraka Allah. Subhanallah. Allah cuma minta untuk ditauhidkan jamaah dengan Allah Ta'ala. Allah cuma minta kepada kita agar dia tidak disekutukan. Dan tidak lama, berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Itu rata-rata dalam hadis Ibnu Majah. Nabi yang mulia selalu mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih. Artinya kita berjuang untuk mentauhidkan Allah Ta'ala itu cuma 60 sampai 70 tahun. Itu pun belum dikurangi ya, masa-masa sebelum balik, masa-masa istirahat. Sebenarnya sebentar sekali. Ya udah, tauhidkan Allah, berjuang, jaga nih lisan-lisan kita, jangan sampai mengucapkan ungkapan-ungkapan kesyirikan. Jaga tuh amalan-amalan kita, jangan sampai mengerjakan amalan-amalan kesyirikan. Karena kalau sampai jatuh kepada kesyirikan, ya Allah, hancur kita jamaah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, la in asyrokta la yahbatunna 'amaluka. Kalau kalian sekutukan aku, batal amalan-amalan kalian. Allah hapuskan tuh pahala salat kita, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Puasa kita dihapuskan oleh Allah. Haji kita ke Baitullahil Haram dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyekutukan Allah. Ini Allah yang mengatakan dalam Quran surah Az-Zumar, la in asyrokta la yahbatunna 'amaluka. Kalau kalian sekutukan aku, akan aku batalkan amalan-amalan kalian.
Dan dosa syirik kan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan ampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, yang mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Siap-siap neraka Allah kalau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai-sampai mereka ingin, Pak, menembus diri mereka kalau masuk dalam neraka itu dengan siapa? Dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan dengan semua yang ada di atas muka bumi, asalkan dia selamat. Ini subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan yubassirunahum yawaddu ahluhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Subhanallah. Maka mereka saling memandang, kata Allah Subhanahu wa taala, yubassirunahum, ya. Dan mereka mengharap yawaddul mujrimu, orang mujrim, para pelaku kemaksiatan, para ahli neraka ini, mereka mengharapkan kalau saja seandainya yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani. Allah seandainya pada hari ini dia dapat tukar tuh dirinya yang masuk dalam neraka dengan anaknya. Pada waktu dunia sayang dengan anaknya, subhanallah. Orang tua bahkan rela tidak makan, Pak, demi anak-anak mereka. Iya tidak? Kenapa? Sayang sama anaknya. Ya udahlah, ada makanan nasi satu piring, makan aja lah nak. Bapak masih tahan insya Allah. Kenapa? Sayang dengan anaknya. Tapi nanti di akhirat, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani. Dia ingin ambil tuh anaknya. Ya udah Allah, ganti saja saya dengan anak saya. Saya keluar dari neraka, anak saya aja masuk dalam neraka. Subhanallah. Wa sahibatihi wa akhi. Begitu juga dengan istrinya. Istrinya dia sayang waktu di dunia, subhanallah. Di akhirat nanti kalau dia masuk neraka, ya Allah, ambil aja tuh istri saya, gantikan saya. Dengan saudaranya, ambil saja saudara saya, gantikan saya di neraka. Bahkan dengan semua yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Ya udah ya Allah, ambil saja tuh orang yang ada di dunia semuanya. Apa yang ada di dunia, ambil saja semuanya. Asalkan apa? Asalkan dia selamat dari neraka Allah. Masya Allah. Ini ngeri neraka zaman milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saking beratnya siksa neraka, mereka mengharapkan kematian pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu waktu di dunia takut mati. Ya enggak? Di dunia takut mati. Orang-orang kufar, orang-orang munafik itu takut mati luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kalian lihat orang-orang munafik itu, orang-orang kufar itu, maka tubuh-tubuh mereka itu akan menjadikan kalian apa? Takjub. Kenapa? Karena dijaganya luar biasa tubuhnya. Baru naik sedikit kolesterolnya udah takut. Naik gulanya udah takut. Tambah sedikit lemaknya udah takut. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian lihat mereka, maka orang-orang kufar ini subhanallah, ya, maka kalian akan takjub dengan tubuh-tubuh mereka. Lalu Ustaz, apakah tidak boleh jaga tubuh? Bukan seperti itu. Bukan tidak boleh kita menjaga kesehatan, boleh. Tapi syahidnya adalah mereka perhatikan jasad mereka, badan mereka, mereka tidak perhatikan kolbu mereka. Mereka tidak perhatikan ruh mereka. Jasadnya mereka jaga, ruhnya tidak mereka perhatikan. Kolbunya rusak, hancur. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka ingin minta dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
Neraka Allah jamaah yang Allah Taala. Neraka itu berat. Ya. Dan di akhirat apabila seorang selamat dari neraka, insya Allah akan masuk dalam surga, dan pasti akan masuk dalam surga. Dan inilah tempat kembali kita, tempat bapak kita Adam alaihissalatu wassalam. Ini kampung halaman kita yang kita mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Arsyil Azim. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua ke dalam surganya, agar Allah kembalikan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat kita rindukan. Ya, kita berjuang sekarang ini di dunia untuk apa? Untuk nanti kembali ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita dalam surganya. Dan ini metode Al-Qur'anul Karim. Al-Quran tidak hanya isinya ancaman saja, tidak. Akan tapi di sana ada kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran." Sungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basyiran wa nadhiran. Basyiran, memberikan kabar gembira, membawakan kabar gembira kepada manusia, wa nadhiran, dan ancaman. Kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ancamannya berupa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus imbang nih jamaah. Jangan cuman ancaman saja yang diberikan. Takutkan manusia, gini nanti kafir, nanti gini, nanti keluar Islam, diancam terus. Ini salah. Ataupun sebaliknya, yang disampaikan cuman basyir, kabar gembira, fadilah. Cuman kabar gembira saja disampaikan, akan tapi ya tidak disampaikan ancaman dari Allah, tidak sampaikan ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sana ada basyir, ada nazir, ada kabar gembira, ada peringatan. Ini metode Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Hikmahnya jamaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata para ulama adalah agar manusia tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak putus asa, tidak cuma ditakut-takuti saja gitu kan. Akan tapi ada kabar gembiranya, ada surga Allah dengan segala macam kenikmatannya. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah agar tidak menjadikan manusia arogan. Para ulama menjelaskan kenapa Khawarij itu mudah mengkafirkan manusia. Kenapa? Karena dia takutnya berlebihan, namun harapnya kurang. Makanya khauf dan roja, harap dan takut ini bagaikan sayap dari burung yang dia harus seimbang. Kalau dengan satu sayap saja tidak bisa terbang burung tersebut. Makanya harus ada dua. Kita dalam hidup di dunia harus ada dua ini. Harus ada rasa harap, harus ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah harus ada takut, harus ada harap. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah mengharap pahala dari Allah, mengharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lainnya kita takut. Takut kenapa? Jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah benar belum ya sholat kita ini? Jangan dengan pede, oh pasti diterima, pasti masuk surga ya Allah. Ya. Dan di antara kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surga, tadi telah kita sampaikan tentang neraka, ya, sedikit tentang surga, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang yang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kenikmatan yang ada di surga itu Pak di luar ekspektasi manusia. Antum bayangkan apa kenikmatan yang paling nikmat di surga, lebih nikmat. Antum bayangkan aja apa itu kenikmatan yang paling nikmat, surga paling nikmat. Antum pingin punya rumah cantik Ustaz. Antum bayangkan rumah yang paling cantik, atau dia searching rumah paling cantik di dunia. Lihat, antum temukan, oh ini rumah paling cantik di dunia. Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, istana yang Allah siapkan jauh lebih cantik daripada rumah tersebut. Subhanallah. Kita harus antum yakini. Ya. Wanita yang paling cantik siapa? Tapi jangan searching, bahaya. Tidak fitnah ya. Wanita di surga jauh lebih cantik dari wanita yang ada di dunia. Bukankah Allah Taala mengatakan dalam Quran surah Sajdah,
Allah Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, seorang tidak mengetahui apa yang telah Allah Taala sembunyikan untuk mereka, yaitu dari berbagai macam kenikmatan dunia. Tidak tahu, ya, Allah sembunyikan kenikmatan tersebut, kenikmatan yang menyejukkan, menyedapkan pandangan mereka. Jaza sebagai apa? Jaza bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Subhanallah. Kita lihat zaman yang Allah katakan apa? Jaza bima kanu ya'malun, balasan dari Allah Taala terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Bukan jazaa bima kanu ya'lamun, bukan balasan terhadap apa yang kalian ketahui. Artinya di sini ilmu saja tidak cukup. Ilmu itu butuh apa? Amal. Bukankah Allah Taala juga mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalannya. Bukan ahsanu alama, ya alima. Ya. Bukan siapa yang paling bagus, apa yang dia ketahui. Enggak. Artinya ilmu menuntut adanya amal, ya, harus diamalkan. Maka Allah Taala dia telah mengetahui misalnya, ya, keutamaan sholat berjamaah. Tahu saja tidak cukup, tapi dia harus sholat berjamaah. Dia mengetahui keutamaan tauhid kepada Allah. Tahu saja cukup tidak cukup. Dia harus tauhidkan Allah Taala. Dia mengetahui kalimat yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah, dari neraka Allah, adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka dia harus menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Begitu juga dengan konsekuensi dari kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengetahui nih keutamaan shaf pertama, sholat. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan orang yang azan dan keutamaan shaf pertama, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya, walaupun dengan apa? Dengan mengundi, dengan undian. Dia tahu nih keutamanya, maka haruslah dia berlomba-lomba untuk dapat azan atau jadi muazin atau dapat sholat di shaf terdepan. Bukan tafadhol Pak, kosong depan, dia di belakang. Ini namanya tidak mengilmui. Dia cuma mengetahui, sakofah pengetahuan, tapi dia tidak mengamalkannya. Dan orang yang akan Allah Taala berikan ganjaran kenikmatan di surga Allah Taala adalah dikarenakan apa? Amalan yang dia kerjakan. Walaupun memang amal butuh ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Kemudian contoh selanjutnya kenikmatan di surga Allah Taala, akhwatnya Pak. Ya, tadi kita sempat singgung sedikit tentang wanita surga. Ya Allah, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul yang mulia SAW mengatakan, kalaulah seandainya wanita surga Pak, bidadari surga ini muncul ke dunia, sesat ya kan, nyampe ke dunia misalnya, subhanallah, maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cahayanya akan menyinari bumi dan langit, dan bau harumnya akan memenuhi antara bumi dan langit. Subhanallah. Ini kalau seandainya ada satu saja ini bidadari, satu saja di wanita surga yang Allah Taala telah siapkan nih bagi ahli surga, bagi orang-orang yang akan masuk di surga Allah Taala. Kalau satu aja dia turun ke bumi, ya Allah, cahaya itu memenuhi langit dan bumi, harumnya itu memenuhi langit dan bumi. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan, kerudungnya bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya jamaah. Dan di antara isi dunia itu ada apa? Ada wanita-wanita cantiknya, gitu kan? Wanita-wanita cantik yang ada di dunia itu Pak, kalah dengan kerudungnya saja bidadari itu. Masya Allah.
Dan ini Allah siapkan bagi kita jemaah Allah Subhanahu wa taala. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak satu, tidak ada akhwatnya ya. Ibu-ibu di dunia tidak mau dipoligami, tapi tidak untuk di akhirat. Di akhirat siap-siap Pak ya. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Walahum fiha azwajun mutahharah, hum fiha khalidun. Dan bagi mereka ada apa? Ya, azwaj. Azwaj itu apa? Istri-istri. Ini kalimat jamak. Allah siapkan nih bidadari tidak cuma satu jamaah, banyak bidadarinya Allah siapkan. Ya. Dan mereka kekal dalamnya, subhanallah, kekal dalam surga dengan bidadari tersebut. Makanya sabar gitu kan, sabar, tidak lama, 60 sampai 70 tahun. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, udah nih jaga benar-benar amalan kita. Nabi yang mulia SAW juga mengatakan bahwasanya di surga itu isinya cuma nikmat demi nikmat saja, udah, tidak ada yang lainnya. Dalam hadis Muslim, Rasul yang mulia SAW bersabda, barang siapa yang masuk dalam surga, maka yang dia rasakan hanyalah kenikmatan, tidak ada susahnya, tidak ada lelahnya, tidak ada letihnya, udah selesai. Cukuplah letihnya cuma di dunia saja. Di surga nikmat demi nikmat silih berganti, subhanallah. Bagi mereka juga pakaian tidak ada cacatnya, subhanallah ya. Ini surga jamaah Allah Subhanahu wa taala. Makanya berjuang kita jamaah ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin minallah wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan untuk yang seperti inilah kita berlomba-lomba. Kalau mau berkompetisi, ya, berkompetisi, ingin saling mengalahkan, ingin apa sih yang ingin jadikan motivasi untuk jadikan surga, sesuatu yang ingin kita raih, jadikan target kesuksesan kita itu surga. Ada saudara kita yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah bangun masjid. Ya, insya Allah kita juga di sini sedang bangun masjid ya. Ya. Ada saudara kita infak 1 juta, aduh saya tidak mau kalah nih, saya infaknya 2 juta gitu kan. Nanti kurang Ustaz. Dari mana ceritanya kurang? Nah inilah jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya tadi kita katakan, apabila terdapat dalil dan logika, yang mana kita dahulukan? Dalil, bukan logika. Logika manusia, dia punya tabungan 10 juta. Dia sedekahkan jalan Allah 1 juta. Sisa berapa Pak uangnya? Sisa berapa? 9 juta. Ini logika. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang bersedekah akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Ya, ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagi orang yang mensedekahkan hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan orang yang memiliki 1 biji. Kemudian dari biji itu akan ada 7 cabang. Dan setiap cabang itu memiliki 100 biji kembali. Ini apa? Artinya berapa kali lipat Pak? 700 kali lipat. Subhanallah ya. Ini dalil. Yang mana yang kita dahulukan, dalil atau logika? Dalil. Artinya antum punya harta sedekah 1 juta. Harta antum yang tadi 10 juta, sedekah 1 juta itu bukan berkurang, tapi bertambah. Tapi tambahnya tidak nampak. Inilah fungsinya kita beriman kepada perkara yang gaib. Yakin Allah tidak mungkin zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Hadid, "Malakum alla tanfiku." Apa yang menyebabkan kalian sehingga kalian tidak mau bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala? Walillahi mirathus samawati wal ardh. Sedangkan langit dan bumi ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Ini harta kita Pak, yang ada sama kita sekarang. Ini titipan dari Allah. Ya.
Lalu apa jadikan kita pelit untuk berinfak gitu kan? Padahal ini cuma titipan dari Allah Taala. Makanya kita berjuang jamaah Allah Taala, dan perjuangan kita tidak lama. Ya, perjuangan kita tidak lama, dan surga Allah Taala telah menanti bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Taala. Sebaliknya, apabila seseorang yang dia tidak dapat menundukkan hawa nafsunya, yang dia menuruti godaan iblis laknatullah, dia bermaksiat kepada Allah Taala, dia sekutukan Allah, dia kerjakan apa yang Allah Taala larang, dia tidak mau tunduk dan patuh pada Allah Taala, ingat ada neraka Allah yang azabnya subhanallah Allah Taala siapkan bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Antara ini saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi dan bagi antum semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala masukkan kita ke dalam surganya, dan Allah selamatkan kita dari nerakanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.